Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yulia Anissa Lubis dengan NIM 7192143002, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bisnis A, Stambuk 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dari awal masuk sampai akhir atau selama 1 semester. Baik. Nah, dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Retail, saya telah mendapatkan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang konsep ruang lingkup manajemen bisnis retail. Yang kedua tentang perilaku konsumen bisnis retail. Yang ketiga ada segmentation, targeting, positioning. Yang keempat ada pengelolaan barang dagangan. Yang kelima ada penetapan harga jual. Yang keenam ada kegiatan operasional toko. Yang ketujuh ada analisa peluang usaha. Yang kedelapan pengembangan marketing mix. Dan yang terakhir yaitu merencanakan marketing mix. Ada 9 materi yang telah dibahas pada mata kuliah Manajemen Bisnis Retail selama perkuliahan 1 semester. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup manajemen retail. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen bisnis retail. Nah, dalam ruang lingkup manajemen bisnis retail ini menjelaskan mengenai pengertian bisnis retail. Nah, menjelaskan mengenai tentang pengertian bisnis retail. Pengertian bisnis retail sendiri yaitu kegiatan usaha yang melakukan transaksi penjualan barang dan jasa yang dalam jumlah satuan yang dijual secara satuan maupun eceran. Kemudian yang akan dikonsumsi secara pribadi dan tidak diperjualbelikan. Nah, biasanya bisnis retail ini yaitu bisnis yang dilakukan oleh seorang pembisnis yang menjual produk kepada konsumen akhir. Nah, kemudian retail ini sering juga disebut sebagai wholesaler. Karena apa? Nah, retail sering disebut wholesaler. Nah, kenapa dikatakan dia sebagai wholesaler? Karena retail ini merupakan suatu agen terakhir dari rantai distributor. Mari kita lihat apa saja dalam rantai distributor itu. Rantai distributor. Nah, rantainya itu yang pertama ada produsen. Kemudian setelah produsen ada agen atau distributor. Maaf, sebelumnya ini tadi ada rantai distributor. Dan kemudian ada peritel. Ada retail dan yang terakhir itu ada pembeli. Nah, disinilah dikatakan mengapa dikatakan retail sebagai rantai terakhir? Karena dia menjualkan barangnya kepada pembeli akhir. Nah, kemudian ada pun karakteristik dari bisnis retail ini. Yang pertama yaitu dia menjual barangnya secara eceran. Menjual barangnya satu-satu secara eceran. Nah, yang kedua menjual barangnya kepada pembeli akhir, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kemudian adapun fungsi dari bisnis retail ini yaitu untuk memperoleh produk, kemudian untuk menyebarkan produk, lalu mengobserv produk dan mengenalkan produk kepada konsumen. Bagaimana sih? Apa yang terjadi jika tidak ada seorang peritel? Misalnya nih, suatu perusahaan telah memproduksi barang-barangnya sebanyak mungkin kan, menimbunlah di gudang. Nah, bagaimana jika tidak ada peritel? Peritel ini kan menyalurkan barang kepada konsumen.
Kalau tidak ada retail, barang-barang yang telah diproduksi itu mau diapain? Nah, itulah fungsi dari retail, menyalurkan kepada konsumen dengan mengenalkan bagaimana sih, apa sih manfaat dari barang yang telah diproduksi tadi, dan apa manfaat barang yang dijual seorang retail ini. Nah, itulah fungsi dari bisnis retail. Dalam retail ini terdapat ada tiga jenis. Yang pertama ada jenis berdasarkan produknya, yang kedua ada berdasarkan lokasi, dan ada berdasarkan pemilikan. Yang pertama tadi produk, yang kedua tadi lokasi, dan yang ketiga ada kepemilikan. Nah, retail yang termasuk ke dalam berdasarkan jenis retail berdasarkan produk itu ada dua, retail barang dan retail jasa. Retail barang atau product retailing itu terdiri atas department store, kemudian specialty store, kemudian katalog store, dan toko obat dan makanan. Sedangkan pada retail jasa itu ada terdiri atas good service, kemudian out service, unit service, kemudian rented good service. Kalau retailnya berdasarkan kepemilikan, yaitu ada yang pertama independent retail firm, kemudian ada franchising. Itu termasuk ke dalam retail sebagai kepemilikan. Tadi dalam retail kepemilikan ada independent retail firm, kemudian purchasing, dan yang terakhir itu ada corporate chain. Nah, sedangkan dalam retail berdasarkan lokasi yaitu ada central business district, yang kedua ada shopping center, yang ketiga ada strip development. Nah, dia ada tiga. Yang pertama independent, kemudian shopping center, dan yang terakhir strip development. Selain itu, dalam bisnis retail terdapat roda retail atau wheel of retailing. Nah, dalam roda retail ini terdiri atas tiga. Yang pertama, terdapat tiga strategi. Yang pertama ada strategi sisi atas, kemudian strategi sisi menengah, dan yang terakhir ada strategi sisi bawah. Baik, materi yang kedua yaitu tentang perilaku konsumen retail. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perilaku konsumen retail adalah mencari, mengobservasi, mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya demi mencapai sebuah kepuasan. Nah, di sini dalam perilaku konsumen terdapat 7 kategori yang dapat dikatakan dalam perilaku konsumen retail. Kategori yang pertama yaitu ada information contact. Nah, di dalam information contact ini kegiatan yang dilakukan yaitu melihat dan mendengarkan. Yang kedua yaitu ada fun access, ya kegiatannya itu mengambil dan menggunakan. Kemudian ada store contact, mencari. Kemudian ada product contact, yaitu menemukan dan membawa. Lalu ada transaksi, pembayaran, ada consumption atau menggunakan, dan yang terakhir ada communication, yaitu memberikan informasi. Nah, dalam perilaku konsumen ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu barang. Yang pertama yaitu tahapan. Nah, ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada pengenalan masalah.
Nah, pertama sekali yang dilakukan seorang konsumen yaitu mengenali masalahnya. Nah, di sini konsumen akan berpikir, apa yang hal apa yang aku butuhkan? Hal apa yang saya butuhkan sehingga saya pergi ke toko ini. Nah, yang kedua yaitu mencari informasi. Mencari informasi di sini seorang konsumen mulai merasa, oh iya, saya membutuhkan ini. Nah, disitulah konsumen mulai mencari hal apa yang dia butuhkan di toko tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi informasi alternatif. Nah, di sini setelah konsumen tersebut mengetahui hal apa yang dibutuhkan, kemudian kemudian konsumen tersebut mengevaluasi. Nah, contohnya gini, saya butuh nggak dengan barang ini? Apa sih kegunaannya ini? Itu kan mengevaluasi, mencari tahu. Kemudian yaitu setelah konsumen tersebut mengevaluasi, barulah memutuskan pembelian. Nah, lalu si konsumen tersebut memutuskan pembeliannya. Contohnya gini, sepertinya saya membutuhkan hal ini, maka dari itu saya akan membelinya. Nah, tidak sampai hanya di situ. Dan yang terakhir yaitu proses pembayaran. Nah, setelah melakukan tahapan-tahapan berikut ini, barulah konsumen tadi membayar produk yang dia butuhkan dan dia inginkan sesuai dengan yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai sebuah kepuasan. Nah, ada 5 tahapan dalam perilaku konsumen. Kemudian selain itu dalam proses perilaku konsumen ini ada yang namanya motivasi pembelian konsumen. Nah, di mana konsumen ini didorong untuk membeli, untuk dorongan yang dilakukan oleh penjual agar konsumen ini mau membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, dalam hal ini ada beberapa pengaruh yang sangat mempengaruhi motivasi berbelanja ini. Ada 4 pengaruh. Nah, yang pertama ada 4 pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruhnya itu tentang produk. Nah, produk sangat berpengaruh terhadap motivasi konsumen. Yang kedua, harga. Nah, misalnya si konsumen ini sudah terpengaruh akan produk tersebut, namun harganya tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka sangat berpengaruh terhadap motivasi. Kemudian pelayanannya. Nah, bagaimanapun pelayanan itu adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah toko. Karena apa? Dengan melayani pelanggan yang baik, maka konsumen itu akan merasa senang dan dia akan merasa loyal dengan produk yang ada di toko tersebut. Meskipun contohnya seperti ini ya, konsumen ini sangat membutuhkan produk, namun karena pelayanan yang gak bagus, maka dari itu si konsumen itu pergi meninggalkan toko tersebut karena pelayanan yang tidak bagus. Dan yang terakhir yaitu lokasi. Nah, lokasi juga sangat berperan penting dalam motivasi perilaku konsumen. Baik. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang segmentation. Nah, segmentation itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda dengan membedakan kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang berbeda untuk sebuah produk. Di dalam segmentation ini terdapat beberapa pendekatan
Yang pertama ada segmentation geography. Pertama ada segmentasi geografi. Nah, maksud dari segmentasi geografis ini yaitu kegiatan mengelompokkan pelanggan dengan sesuai dengan tempat tinggal calon konsumen tersebut. Contohnya itu seperti misalnya di daerah pegunungan kebutuhannya apa, seperti kalau di daerah perkotaan kebutuhannya apa. Dan yang kedua yaitu segmentasi demografis. Kegiatan pada segmentasi demografis ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengelompokkan pelanggan sesuai dengan umur, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Agama, pendidikan, dan lain sebagainya guna untuk menentukan produk apa yang mereka butuhkan. Lalu segmentasi geodemografis. Nah, pada segmentasi geodemografis ini gabungan antara segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Lalu kemudian ada segmentasi situasi belanja. Nah, segmentasi situasi belanja ini hampir sama dengan gaya hidup. Seperti gaya hidup. Nah, mereka membedakannya situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Nah, sebelum situasi belanja ini tadi sebelumnya itu seharusnya segmentasi gaya hidup. Nah, di sini di sini penjual akan mengelompokkan bagaimana apakah pelanggan ini atau konsumen ini termasuk gaya hidup yang hedonisme atau tidak. Lalu segmentasi berdasarkan kebermanfaatan, berdasarkan manfaat. Nah, di sini mengelompokkan berdasarkan kebermanfaatannya. Di sini akan membedakan kelompok pandangan yang memiliki manfaat yang relatif sama. Baik, kemudian yaitu targeting. Targeting itu merupakan kumpulan data yang telah dikelompokkan. Kumpulan data yang telah dikelompokkan berdasarkan minat, kemudian kebutuhan konsumen demi untuk menciptakan suatu barang yang dibutuhkan seorang konsumen. Lalu ada positioning. Nah, positioning ini adalah penempatan posisi, bagaimana cara sebuah perusahaan menempatkan posisi mereka di benak konsumen agar produk yang ditawarkan itu laku di pasaran. Ada beberapa faktor dalam positioning ini. Faktor yang pertama yaitu kondisi internal retail. Ini sangat berpengaruh kepada penjual nantinya. Nah, di sini sangat berpengaruh kondisi internal retail. Yang kedua yaitu orientasi pasar, persaingan, informasi, dan globalisasi. Dengan adanya perputaran globalisasi, dengan berputarnya globalisasi, maka kebutuhan akan konsumen akan berbeda. Kayak dulu kan kita nggak begitu perlu yang namanya handphone kan. Dengan seiring perkembangan zaman dan perputaran globalisasi, sekarang handphone adalah hal yang paling utama bagi semua kalangan usia. Hal apapun pasti menggunakan handphone. Handphone adalah alat yang paling utama kalau sekarang. Kalau dulu kan tidak. Baik. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan merupakan suatu proses
penanganan kreatif dalam berupaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjual retail. Nah, itu pengelolaan barang dagangan yang tadi itu yaitu suatu proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan dan menampilkan produk barang dan jasa dengan tujuan menarik daya beli retail. Ini adalah tujuan utama dari pengelolaan barang dagangan. Nah, dalam pengelolaan barang dagangan ini terdapat 3 cara dalam menentukan kategori proses pembelian barang dagangan. Yang pertama yaitu kategorikan barang dagangannya terlebih dahulu. Barang dagangan. Yang kedua yaitu manajemen kategori barang dagangannya. Setelah dikategorikan, kemudian memanajemeni. Yang ketiga yaitu memimpin kategori barang dagangan. Memimpin. Yang pertama tadi mengkategorikan, yang kedua yaitu memanajemeni, dan yang terakhir yaitu memimpin dari kategori barang dagangan tersebut. Nah, karena pada saat melaksanakan pengelolaan barang dagangan haruslah mempersiapkan laporan anggaran untuk perusahaan dagang dapat membantu dalam menetapkan tujuan serta dasar acuan untuk setiap perusahaan di masa depan yang mungkin terjadi. Dengan tujuan utama dengan melihat HPP-nya. Nah, tujuan dari membuat laporan itu agar kita dapat melihat HPP-nya. Yaitu harga pokok produk barang dagangan tersebut. Nah, di mana kita juga harus merencanakan keberagaman dalam promosi, yaitu yang pertama menentukan target market, yang kedua menentukan besarnya insentif, yang ketiga merencanakan pesan, yang keempat memilih media yang efektif, yang kelima mengukur efektif tidaknya promosi, dan yang terakhir menentukan anggaran dari promosi. Nah, itulah yang dilakukan pada saat pengelolaan barang dagangan.